Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Sopi Fahmi Romadona, nomor induk mahasiswa 250208111155. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Program studi Akidah Akhlak di Universitas Islam Negeri Palopo. Pada hari ini, Rabu 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MTS Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Sampurasun. Silakan berdoa dulu supaya pembelajaran ini diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Semuanya hadir tidak? Izin absen terlebih dahulu. Kamelia Qurani, tanggal 28 bulan Januari 2026. Kamelia. Iman Nijar Hidayat, sakit? Ada surat keterangannya? M. Padil Bahir, M. Tesar Sucipto, Alfa tidak ada izin? Sakit tidak? M. Melvin Al-Muajam, M. Ropip, M. Samrotul Puad, Muhammad Raka Jaiman. Ada keterangan tidak? Izin? Sakit? Izin sakit atau apa? Ada keterangan? Tidak ada. Muhammad Basit, M. Nur Hafiz, Fadli M. Ripaldi, sakit? Ada surat sakitnya? Raisana Bungsu, Silvia Nurlaila, Yasmin Jessica, Patan Pisabil, Nadila Nurpadilah, Kiki Rahman, Gisa M. Yasin. Ya, yang tidak hadir tanpa keterangan 2 orang, yang sakit 2 orang. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dimohon untuk berdiri.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah, hiduplah negeriku, bangsaku. Ya, bangunlah, bangunlah badannya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilakan duduk kembali. Sebelumnya untuk dirapihkan meja kursinya supaya rapi mengikuti baris yang depan. Dipersilahkan kursinya, ada sampahnya barangkali di belakang atau di bawah mejanya untuk dibuang ke tempat sampah. Sudah? Yang piket hari Selasa, hari Rabu piket. Silakan dibuka buku pelajarannya. Mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum nanti ke materi, dijelaskan, dibuka. Materi hari ini masih melanjutkan bab 2, akhlak terpuji pada diri sendiri. Semuanya kemarin sudah menulis, pertemuan yang ketiga sudah menulis dan sudah dijelaskan ya terkait pertemuan ketiga kemarin. Materi tentang bab 2, akhlak terpuji bagi diri sendiri. Sekarang materi ketiga, mohon maaf, materi keempat, produktif. Terkait pertemuan pada pagi hari ini, pertemuan keempat ya, masih di bab 2, akhlak terpuji bagi diri sendiri, yaitu yang pertama ada apa? Yang pertama ada berilmu ya, ada berilmu, terus ada kerja keras. Pertemuan kedua ada kreatif, terus ada produktif. Ini sedikit bisa dilihat di slide ya. Pengertian produktif silakan baca oleh saudara Kiki. Kelihatan? Kelihatan. Ya, silakan baca. Pengertian produktif.
Produktif berasal dari kata bahasa Inggris yaitu produk yang berarti hasil. Produktif adalah kemampuan seseorang yang menghasilkan sesuatu atau banyak mendatangkan hasil. Ya, sudah. Selanjutnya, Silpi, lanjutkan. Kelihatan? Silakan. Ya, silakan. Produk dapat diartikan sebagai sikap ingin terus berkarya atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Ya. Lanjut. Langsung artinya saja kalau gak kelihatan. Apabila telah ditunaikan sholat, maka berlebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'at ayat 10. Ya, lanjut. Karya merupakan perwujudan dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karya juga menunjukkan kebenarannya keimanan seseorang. Ya. Oke, terima kasih. Produktif berasal dari kata bahasa Inggris yaitu produk yang berarti apa produk? Nah, hasil. Produktif teh hasil. Produktif adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu atau banyak mendatangkan hasil. Produk pembelajaran di kelas 8 mata pelajaran akidah menghasilkan pemahaman kalian bisa mengerti, memahami terkait mata pelajaran sekarang bab 2 akhlak terpuji pada diri sendiri. Jadi akhlak terpuji itu tidak hanya kepada orang lain tapi kepada diri sendiri. Ya, bisa menjaga kerapihan baju, ya, bisa membersihkan diri. Mau berangkat sekolah pasti mandi dulu. Akhlak kepada diri sendiri itu produknya. Produk mandi tidak semuanya ini. Ada yang tidak mandi? Hah? Ada yang tidak mandi? Mandi teh ngosok badan, ngosok gigi, ya. Rambut, cuci rambut, dan bajunya pun pakai pengharum. Itu bagian dari produk hasil akhlak kepada diri sendiri. Perempuan biasanya pakai make up, pakai apa? Oke, kita lanjutkan. Tadi produk, contoh kecil tadi, kalian dari bangun tidur sampai tidur lagi banyak produk yang dihasilkan oleh kalian untuk diri sendiri, dari mulai mandi, sarapan, terus berangkat sekolah, mempersiapkan sampai tidur lagi. Lanjut, produk dapat diartikan sebagai sikap ingin terus berkarya atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Bisa dicontohkan ini produk untuk orang lain. Siswa-siswi kelas 9 bisa gak dicontohkan yang bermanfaat? Silakan acungkan tangan, boleh. Tidak usah ragu-ragu, salah nanti dikoreksi, diperbaiki. Ada? Ya silakan, Jasmine. Produk kebermanfaatannya untuk orang lain. Tadi untuk diri sendiri mas sudah. Silakan, apa? Hah? Berilmu. Kenapa berilmu? Karena kan kalau berilmu, ilmu sih kita tuh bisa sampai sama orang. Iya, bisa bermanfaat untuk orang lain. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi berilmu, ya, sedikit atau banyak, ketika ada sesuatu yang dibutuhkan di masyarakat, di kelas ini, khususnya di kelas 9, ada yang harus didiskusikan nih,
Misalkan mata pelajaran matematika, ada yang tahu, ada yang paham salah satu, bisa didiskusikan. Oh ini paham, itu bagian dari bermanfaat untuk orang lain. Misalkan di organisasi, di OSIS, sama ada perlombaan 17 Agustus. Oh kita punya produk nih yang bermanfaat. Oh lomba panjat pindang, lomba tarik tambang, lomba makan kerupuk dan lain sebagainya. Itu bagian dari ide gagasan seseorang. Atau lomba pidato 3 bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dilombakan. Itu ide seseorang untuk bermanfaat dalam kegiatan 17 Agustus. Oke, lanjut. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Lanjut, karya merupakan perwujudan dari mensyukuri nikmat Allah, bagian dari mensyukuri. Ya, kalian sudah dikasih sehat dari mulai anggota tubuh, mata sampai kaki, tapi tidak disyukuri. Contohnya, cara mandi, tidak mandi dulu mau berangkat sekolah, tidak sarapan dulu mau berangkat sekolah, bagian itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka perwujudannya mensyukuri dari bangun tidur mungkin langsung melaksanakan sholat subuh berjamaah karena kita beragama Islam. Lanjut, karya juga menunjukkan kebenaran keimanan seseorang. Karya juga tadi karena berilmu, ya, karena derajat orang yang lebih ilmu lebih tinggi dibandingkan dengan derajat orang yang tidak berilmu, derajatnya tinggi. Tapi secara ekonomi Pak ini biasa-biasa, karena sekarang mah dilihatnya ekonomi, dihargainya karena faktor ekonomi. Bukan seperti itu, tapi sebaliknya. Ya, harus dilihat orang berilmu. Dari faktor ekonomi, rizki mah nanti nuturkeun. Lanjut ya. Pentingnya perilaku produktif. Pentingnya berperilaku produktif. Tadi pengertian mendorong manusia untuk meraih kemajuan terus-menerus tanpa sebab. Perilaku produktif menuntun pemiliknya senantiasa berkarya dan bekerja tanpa mengalah. Selanjutnya, menolong manusia untuk selalu bekerja dan berkarya yang dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya dan masyarakat lingkungannya, sehingga kehadiran seorang produktif sangat dinantikan oleh semua orang. Hasil dari pojok kebersihan, happy birthday, pojok baca yang luar biasa bagus, jadwal pelajaran, impian harapan di masa depan, pojok prestasi, dan semuanya ini hasil karya kalian itu mendatangkan kebermanfaatan. Manfaat itu? Manfaat tidak? Manfaat. Gitu. Ya. Manfaat ini suka dibaca tidak? Suka. Jadi jangan hanya ditempel jadi hiasan saja, tapi dibaca. Apalagi ini pojok mohon maaf. Tadi apa? Ada pojok baca tuh, pojok baca. Pojok baca itu jangan dari semester 1, semester 2 itu aja, diganti, kan namanya juga pojok baca. Ya, diganti korannya atau majalah atau ada buku, novel dan sebagainya, buku yang positif, jangan buku yang negatif. Lanjut, dapat melakukan sesuatu yang tidak atau belum tentu dapat dilakukan oleh orang lain, sebab hanya seorang produktiflah yang mau melakukan sesuatu tanpa memperhitungkan untung rugi. Jadi tak ada untung rugi, ada mal iya untung rugi, nggak ada mal iya untung, tidak menilai hanya untung rugi karena mengeluarkan. Mungkin kalau orang lain mengeluarkan uang harus iuran ya dari uang kas, tapi tidak, karena untuk
supaya produktif, supaya dilihat, dipandang oleh kalian yang kelas 7 mungkin, mohon maaf, yang kelas 9, oleh adik-adik kelas kalian, oleh bapak ibu guru, kelihatannya wah luar biasa nih. Kelas 9. Nah ini contoh-contohnya ya, cara membiasakan perilaku produktif. Yang pertama ada giat dan bekerja keras. Yang kedua tidak gampang menyerah dan putus asa. Yang ketiga selalu berusaha menghasilkan karya yang baru. Yang keempat menjalin kerjasama dengan semua pihak. Yang terakhir, yang kelima, bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ini cara membiasakannya ya, melatih supaya berperilaku produktif, giat dan bekerja keras, sampai terakhir bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ciri-ciri orangnya, tadi mah cara membiasakan berperilaku produktif. Sekarang ciri-ciri orang berperilaku produktif. 1, apa? Ya, 2, 3, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, banyak melakukan perenungan dengan menggunakan akal sehat. Barangkali ada yang bisa mencontohkan cara membiasakan perilaku produktif. Gantian, nah, tadi dari perempuan, sekarang dari laki-laki, silahkan. Siapa? Namanya? Patan. Bisa berdiri, Patan. Saudara Patan. Cara membiasakan perilaku produktif. Ya, akan mencontohkan. Dia bekerja keras. Ya, seperti apa? Seperti saya kebagian jadwal tiket hari Kamis. Hari Kamis. Dan saya mengajak semua teman-teman. Semua atau yang kebagian Kamis aja? Oh, ya, terus? Untuk seperti memepel, Ya, menyapu, pergi atau mengerjakan? mengerjakan, Menyapu dulu atau ngepel dulu? menyapu dulu, baru Menyapu dulu, terus mengepel. langsung membuang sampah ke tempatnya. Ke tempatnya. Ya, terima kasih, saudara Patan. Tepuk tangan dulu, kasih aplaus dulu. Itu contoh ya. Sederhananya, tadi sederhananya Patan, saudara Patan kegiliran piket hari Kamis. Ada berapa orang? Ada 5 orang. Ya, 5 orang tersebut diajak oleh Patan seperti biasa. Sebelum jam masuk dimulai, dia suka membersihkan kelasnya terlebih dahulu dengan menyapu, mengepel, terus membuang sampah kepada tempatnya. Bisa dimengerti itu? Ya, terkait cara membiasakan perilaku produktifnya, bekerja dengan menjalin kerjasama. Nah, kerjasama ada 5 orang, jadi tidak hanya mengandalkan satu orang, kelimanya bekerja. Selanjutnya, ciri-ciri orang berperilaku produktif. Barangkali ada yang bisa menjelaskan. Ada disiplin, menghargai waktu, selalu ingin berkarya. Nah, ini contohnya. Tekun dalam bekerja, gemar membaca. Silakan. Mau laki-laki lagi bebas, mau perempuan bebas. Silakan. Disiplin. Kasih contoh dulu sama Bapak. Contoh disiplin. Hari Rabu dan Kamis memakai baju batik. Berarti yang tidak memakai baju batik kemana Ropi baju batiknya? Oh, belum. Ya. Jadi contoh ini Ropi seharusnya itu contoh ke Bapak, disiplin ya, memakai baju batik setiap Rabu dan Kamis. Senin Selasa memakai baju putih
biru. Hari Jumat pramuka. Disiplin itu. Jadi jangan dibalik. Senin Selasa pakai batik, Rabu Kamis pakai putih biru, hari Jumat pakai pakai olahraga gitu. Seharusnya pakai pramuka. Itu bagian tidak mencerminkan berperilaku disiplin. Menghargai waktu. Ada yang bisa mencontohkan? Ya, silakan Kiki. Saudara Kiki silakan berdiri Ki. Contohnya gimana menghargai waktu? Selalu datang tepat waktu. Ya, maksudnya selalu datang tepat waktu itu. Contoh, ketika bel pelajaran masuk, kita harus ada di dalam kelas. oh, bel pelajaran masuk jam berapa biasanya bel pelajaran masuk di kelas 9? Jam 7. Jam 7. Betul, tepuk tangan dulu untuk saudara Kiki ya. Silakan duduk. Jadi menghargai waktu. Saudara Kiki menjelaskan bahwasanya di MTS Bongas itu masuknya jam 7.00 waktu Indonesia Barat. Jadi ketika di luar, masih ada di luar, disuruh oleh ketua kelas. Barangkali ada yang perlu ditanyakan kait berperilaku produktif. Pertemuan keempat. Ada yang belum mengerti tadi yang dipaparkan oleh teman-teman kalian, sudah dijelaskan, dicontohkan. Pada ngantuk ya? Ngantuk tidak? Ngantuk. Cuacanya tidak mendukung ya, hujan terus sekarang. Boleh berdiri dulu, kita breaking dulu. Berdiri, silakan. Supaya ngantuknya segar ya. Oke, jadi ada lagu merah, kuning, hijau di langit yang biru. Leluasa aja, meja kursinya leluasa. Leluasa, jangan berdempet-dempet. Ya, jangan berdempet-dempet. Kita ice breaking dulu. Tahu ya lagu merah, kuning, hijau di langit yang biru. Tapi diganti. Merah berdiri. Merah berdiri, kuning setengah berdiri, hijau duduk. Ya. Merah, kuning, hijau. So, kita apa-apa dulu. Merah, Bapak ulangi lagi. Merah berdiri, kuning setengah berdiri, hijau duduk. Hijau biasa duduk di meja. Siap. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Birunya diam. Diam. Ya. Oke. Biru, kuning, hijau di langit yang merah. Merah? Ya, gitu ya. Siap? Ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sambil ini ya, kalian menyanyi. Tes dulu sama Bapak, jangan dulu pakai peragaan. Tes dulu. 1, 2, 3. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Biru, kuning, hijau di langit yang merah. Ulangi lagi. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Biru, kuning, hijau di langit yang merah. Siap. Merah berdiri, kuning setengah berdiri, hijau duduk, biru diam, duduk diam. Diam, duduk. Siap. 1, 2, 3. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Biru, kuning, hijau di langit
kuning hijau di langit yang biru, biru kuning hijau di langit yang merah. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Ini ya terkait cara membiasakan perilaku produktif, ciri-ciri orang perilaku produktif. Selanjutnya alhamdulillah bab 2 selesai. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, Bapak kasih soal ya. Soal terlebih dahulu untuk dikerjakan. Berilah tanda centang pada kolom setuju atau tidak setuju di bawah ini. Ya, dengan mengisi kalian tanda centang. Oke, silakan langsung dikerjakan saja, tinggal dicentang. Setuju atau tidak setuju? Silakan. Selesai? Udah belum? Ya, silakan kumpulkan ke depan. Dikumpulkan ke depan. Sudah dikasih nama ya ini? Oh, ada yang belum? Siapa yang belum? Kasih nama dulu. Ini. Ya, silakan kasih nama dulu. Pakai nama di atasnya. Pakai nama di atasnya, pakai nama. Nama masing-masing. Yang belum ini yang sudah. Sudah? Ya, terima kasih M. Basit dan Raisana Bungsu ya. Terkait penilaian, selanjutnya kelompok ya. Langsung saja untuk kelompok yang bangku sebelah kiri dari Bapak menjadi kelompok 1, selanjutnya kelompok 2, selanjutnya kelompok 3. Ada 14 ya yang hadir. Ada 14 orang. Berarti yang kelompok 1, 2 5 orang, kelompok 3 4 orang. Tugasnya apa? Sebelum melanjutkan ke tugas, duduknya untuk supaya per kelompok terlebih dahulu. Silahkan. 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini perempuan kelompok 1, kelompok 2, Silpi kelompok 3. Gitu ya. Silahkan. Duduknya sesuaikan kelompok masing-masing. Tugasnya ketua kelompok 1, ketua kelompok 2, ketua kelompok 3. Yang pertama, carilah cerita fenomena peristiwa yang berhubungan dengan akhlak terpuji pada diri sendiri.
Dan dampak positifnya dari lingkungan sekitarmu, buku, koran, majalah, dan internet. Kelihatan ya di slide. Yang kedua, ceritakan, jelaskan secara berantai di depan kelas. Semua anggota kelompok diberi bagian untuk bercerita. Nah, ini mah langsung aja oleh ketua kelompoknya. Anggota tidak usah menjelaskan. Gitu ya. Kelompok 1. Siapa kelompok 1? Berdiri dulu ketua kelompoknya, berdiri. Ya, ketua kelompok 1. Ketua kelompok 2, berdiri dulu, berdiri dulu. Ya, keluar kelompok 2. Kelompok 3, silakan berdiri. Oke, terima kasih, duduk. Oke, sudah beres semuanya? Ya, kelompok 1 sudah beres? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, silakan. Dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 2 nanti ke kelompok 3 presentasikan. Silakan. Kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Di sini aja di bangku. Ceritakan siapa terkait tugas yang dikasih, langsung saja. Nama pencerita kelompok 1. Sebelum dilanjutkan, yang lain menyimpulkan ya atau mencatat hasil dari kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3 sama nanti. Kelompok 2, kelompok 1 menyimpulkan, kelompok 3 bisa mencatat. Jadi mencatat kesimpulan isi cerita dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, saling bertukar. Oke, silakan lanjutkan kelompok 1. Nama pencerita kelompok 1, cerita fenomenanya adalah Bos Hafid adalah pemuda yang inovatif dengan menceritakan bibit ikan. Bibit ikan nila unggul yang menghasilkan ikan nila yang berkualitas dan dipasarkan ke seluruh Indonesia Raya. Ya. Dampak positifnya? Dampak positifnya adalah Habib menjadi orang yang terkenal. Ya. Kehidupan ekonominya semakin meningkat. Ya. Tetangganya bisa ikut merasakan bekerja di Bos Habib. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 1 duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Silakan oleh ketua kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja sama nama pencerita kelompok 2. Cerita atau fenomena Bos Farid adalah pemuda yang inovatif dengan menceritakan brand baju yang bisa menjadi terkenal dan menghasilkan baju yang bagus. Dan Oh, jadi dia punya ini, punya apa? Punya brand produk baju ya. Selanjutnya dampak positifnya? dampak positifnya Bos Farid memberi Jumat berkah atau sembako. Memberi Jumat berkah maksudnya ada setiap Jumat ke masyarakat memberikan sembako. Apa aja di dalamnya sembakonya? Daging, terus nasi, sembako minuman ya, luar biasa. Terus ada lagi? Bos Farid Menjadi terkenal ya. Terakhir ada? Udah? Kelompok 3 ya? Kelompok 3 dipersilakan. cerita fenomena Yang keras seperti itu tidak? Ya.
pemikiran lingkungan sekolah yang sampai diberikan kepada bisa ditolak juga bisa sekolah atas keinginan. Ya, Melvin adalah pemuda yang rajin membersihkan lingkungan sampai dia mendapatkan penghargaan dari sekolah. Dampak positifnya Sekolah menjadi bersih, sekolah menjadi bersih, terus menjadi nyaman. menjadi nyaman. Ya, dan dampak positifnya ya biasa tadi diceritakan bagaimana berperilaku akhlak terpuji bagi diri sendiri ya. Semuanya orang di sini mungkin banyak yang di ekonomi, jadi menceritakannya ekonomi kelompok 1 kelompok 2. Bos Habib yang menjadi bos ikan ya bisa memasarkan ikannya yang berkualitas dan punya bibit ikan sampai nasional. Itu dampak positifnya mungkin jadi terkenal bos Habib, terus bisa berbagi ya. Kelompok 1 betul. Terus yang kedua tetangganya yang membutuhkan pekerjaan mungkin diajak oleh bos Habib untuk bekerja di bos Habib. Yang kedua sama kelompok 2 masih faktor ekonomi ke bos Farid ya, menceritakan bos Farid yang berjualan baju yang sudah punya brand, betul, yang sudah punya brand, terus dia memasarkan lewat online. Dampak positifnya bisa berbagi, ada Jumat berkah, betul ada Jumat berkah, ada Jumat berkah. Apakah itu mau lagi setiap Jumat itu mau sembako, dan ini tetangganya juga ya. Dampak positifnya maka tulis. Tadi belum lewat tetangganya ikut sertakan bekerja, tulis. Itu patang, tulis. Tetangganya ikut bekerja di Australia. Yang terakhir, nah ini terkait dengan sekolah. Dia sering bersih sampai dia mendapat juara, mendapat penghargaan dari sekolah. Dia orang yang paling bisa menjaga lingkungan. Dampak positifnya lingkungan menjadi bersih, terkenal di MTS Monas yang namanya Melvin, terkenal dia orang yang paling bersih ya. Mudah-mudahan terkait tadi yang dipaparkan materi Papua akan terpuji ya, pada diri sendiri. Pertemuan pada siang hari ini mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, terus belajar, terus semangat belajar, jangan pantang menyerah. Ini apaan? Dan terutama tadi kalau belajar Allah terpuji pada diri sendiri, tidak lupa mencintai diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, bisa dikumpulkan ya, bisa dikumpulkan nanti kelompoknya, tugas kelompoknya di depan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.